warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Alia Anissa dengan NIM 5251151015. Saya dari kelas PTIKA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan laporan saya mengenai sistem basis data dengan studi kasus sistem pembelian toko. Nah, jadi kenapa saya memilih sistem pembelian toko? Karena gini, dalam sistem pembelian toko itu kita kan bisa melihat produk, melihat supplier atau mungkin kasir. Nah, jadi sistem basis data di sini itu dia untuk mengelola data pelanggan, produk, supplier, kasir, transaksi dan detail transaksi. Nah, sehingga proses pencatatan pembelian itu menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Oke, baik. Langsung saja ya. Kita akan langsung ke penjelasan IRD-nya. Nah, oke. Penjelasan IRD di sini ini adalah IRD dari sistem yang saya buat. Yang tadi kan ada identitas yang kita ketahui itu adalah supplier, produk, detail transaksi, kasir, transaksi dan juga pelanggan. Nah, relasi yang terbentuk di sini adalah satu pelanggan dapat memiliki banyak transaksi. Satu kasir dapat memiliki melayani banyak transaksi. Satu supplier dapat menyediakan banyak produk. Nah, satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi dan satu produk dapat muncul banyak detail transaksi. Begitu. Ini dia, dan juga ada beberapa atribut di dalam per entitas. Nah, baik, kita lanjut saja ke normalisasi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, normalisasi itu adalah proses pengorganisasian data dalam mengurangi redundansi atau duplikasi data. Nah, ini adalah tahap awal dari transaksi. Ini adalah tabel WNF. Nah, ini di tahap WNF ini seluruh data itu kan masih berada dalam satu tabel besar, sehingga terjadilah pengulangan data. Nah, kita lakukanlah normalisasi ke 1NF atau first normal form dengan menghilangkan kelompok data berulang. Nih, jadi seperti inilah dia. Pada tahap ini, seluruh atribut telah menjadi nilai tunggal dan tidak terdapat kelompok data berulang. Namun, masih terdapat redundansi karena terdapat pelanggan dan produk masih tersimpan berulang pada setiap transaksi. Nah, kita lanjutkan ke second normal form. Dilakukan dengan memisahkan data pelanggan, produk, dan transaksi agar tidak terjadi ketergantungan parsial. Nah, ini dia nih. Nah, di tahap ini tuh data pelanggan, produk, dan transaksi telah dipisahkan sehingga tidak ketergantungan parsial terhadap primary key-nya. Nah, kita lanjutkan ke third normal form. Di bentuk ini tuh untuk memenuhi syarat, data kasir dan supplier dipisahkan ke tabel tersendiri sehingga setiap atribut hanya bergantung pada primary key masing-masing tabel. Oke. Pada tahap 3NF ini, data supplier dan kasir dipisahkan ke tabel tersendiri sehingga tidak terdapat redundansi dan ketergantungan transitif. Ini dia sudah. Nah, hasil akhirnya terbentuklah tabel-tabel utamanya. Ini dia nih. Ini adalah 6 tabel utamanya, yaitu tabel kasir, tabel pelanggan, tabel supplier, tabel produk, transaksi, dan detail transaksi. Begitu. Nah, oke, kita lanjut ke demonstrasi database. Oke, kita ke MySQL kita. Oke, ini adalah source code tabel-tabel baik tadi tabel kasir, tabel pelanggan, tabel detail transaksi, dan juga pelanggan. Nah, kita coba ya teman-teman. Mulai dari select from tabel kasir. Ini dia. Ini adalah kasir-kasir yang bekerja di dalam sistem pembelian toko ini. Ada Andi Pratama, Budi Kurniawan, Citra Dewi, Dewi Lestari. Nah, lalu kita coba yang di bawahnya, di tabel pelanggan. Apakah dia berhasil? Ini dia. Nah, berhasil. Kita coba lagi di bagian detail transaksi. Detail transaksi. Ini sudah ya, ada harga satuannya. Di produk, ini dia di produk.
Nah, setiap tabel itu diisi dengan data sampel yang digunakan untuk pengujian ya teman-teman. Jadi ada di sini beberapa data-data yang sudah dimasukkan. Sebabnya kenapa dia terlihat di tabel-tabelnya. Nih, berhasil. Kita lanjut ke supplier. Ini di supplier. Oke, nah berhasil ya teman-teman. Ini dia. Oke, nah di sini dia kita coba query-querynya ya. Nih, contohnya seperti di sini. Nih, berhasil ya dia, ada faktur, ada ini. Nah, nih kita bagian ini. Oke, berhasil. Misalnya kalau kita memilih, nah ini dia. Pilih. Nah, oke. Jadi teman-teman sudah melihat ya, itu adalah data-data dan juga query yang sudah kita coba di source code-nya. Query-query di sini tuh seperti contohnya di sini. Di bagian ini tabel produk, dia di sini itu untuk menampilkan seluruh data produk. Di sini tadi mana dia nih? Di sini. Oke. Nah, di sini ini adalah ini untuk menampilkan nama pelanggan dan berapa jumlah transaksi yang dia lakukan. Ini dia, Ahmad Fauzi melakukan transaksi 1, Budi Santoso 1, Doni 1. Nah, oke. Query yang ini tuh dia untuk menampilkan berapa apa yang dibelinya, total harganya. Nah, tadi kan dia di situ apa yang dibelinya yang pertama. Yang di sini tuh berapa banyak harganya, berapa total harganya gitu. Nah, oke. Nah, ini dia implementasi dan segala macamnya yang sudah diapakan. Oke, baik. Mungkin itu saja ya, teman. Oke, baik. Sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada banyak kata yang salah dan juga ada beberapa hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Bye semua.